Carano. Oke geng, gimana kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mereview kelanjutan dari film Goosebumps yang pertama. Jika Raimu belum nonton review Goosebumps yang pertama, linknya sudah saya lakban di kolom deskripsi. Gimana kah keseruan dari film Goosebumps 2 ini? Tanpa basa-basi karena sudah terlanjur basah. So, stay with me. Opening scene diperlihatkan seekor betina yang bernama Sarah ini sedang menulis esai untuk syarat pendaftaran sebagai mahasiswa baru yang akan dikirim ke Fakultas Gajah Mada. Namun karena saraf otak Sarah sedang kongslet, ia pun bingung akan menulis esai tentang tema apa. Di waktu yang sama, pacar Sarah yang bernama Taylor ini datang menyelinap lewat jendela kamarnya. Kedatangan Taylor ke sini adalah untuk mengajak Sarah main bandeng-bandengan. Tapi tak lama setelah itu, nongollah emak Sarah dan adiknya yang bernama Sony. Si emak yang mengetahui kalau anaknya akan dibandeng sama Taylor, lantas langsung menjangkrik-jangkrikkan si Taylor dan Taylor pun langsung kabur tanpa hasil. Di pagi harinya sebelum berangkat sekolah, diperlihatkanlah Sony yang sedang sibuk membuat proyek Tesla Tower Mini yang akan dia jadikan bahan presentasi di sekolahannya. Di saat itu juga datanglah sahabat Sony yang bernama Sam yang baru saja diantar oleh bapaknya. Sam pun akan tinggal di sini selama akhir pekan karena ortunya sedang sibuk akan pekerjaannya. Saat Sima akan mengantar bocah-bocah ini ke sekolahan, tetangga mereka yang bernama Mr. Chow menyapa mereka dan Mr. Chow sendiri sedang sibuk menyiapkan properti monster-monsteran yang akan dia gunakan sebagai perayaan Halloween saat malam Halloween tiba. Sima pun mampir ke Indomaretnya Bawal terdulu untuk belanja keperluan. Saat sudah berada di sekolahannya, Sam memasang kertas pamflet pengumuman yang berisi jasa membersihkan sampah. Namun tiba-tiba muncullah 3 preman kelas yang dipimpin oleh Tommy yang sedang mengganggu Sam dan Sony. Mereka membuli Sam dan mengancam akan memukuli Sam dan Sony jika bertemu di hari berikutnya. Namun untungnya Bu Guru melerai kejadian itu. Sementara itu di sekolah SMA-nya Sarah kembali bertemu dengan Taylor yang akan mengundangnya ke konser DJ nanti malam. Tapi Sarah menolak karena ia diminta emaknya untuk menjaga adiknya di rumah sebab malam ini emaknya yang berprofesi sebagai perawat ini akan lembur sampai pagi di rumah sehat. Saat Sam dan Sony sedang mengukir kepala labu buat ornamen malam Halloween, tiba-tiba si Sam mendapatkan telepon dari seseorang yang memintanya untuk membersihkan sampah di seekor rumah. Tentu saja Sam langsung mengiyakan karena orang ini adalah pelanggan pertamanya. Setelah mendapatkan alamat yang akan ia tuju, Sam dan Sony langsung bergegas menuju tempat itu sambil mengendarai sepeda ontelnya. Alangkah terkejutnya mereka karena alamat yang mereka tuju adalah rumah tua bobrok yang terbengkalai. Kini Sam dan Sony mau tidak mau harus memasuki rumah demi permintaan pelanggannya. Di teras rumah mereka melihat 2 boneka Santa Claus keramik mini yang di film sebelumnya pernah hidup. Kemudian Sam dan Sony mengambil beberapa barang yang akan ia jual di tempat rongsokannya Abah Mahmud. Saat Sony hendak mengambil boneka kucing di atas perapian, tanpa sengaja dirinya menekan tombol rahasia dan membuka pintu rahasia di perapian jadi terbuka. Di dalam perapian mereka menemukan peti yang terlihat seperti peti harta karun. Namun saat dibuka, di dalamnya hanya berisi buku dan kuncinya saja. Dan ternyata guys, buku ini adalah milik Mr. Stan, penulis dari buku ajaib ini. Dan sudah dipastikan kalau dulunya rumah ini pernah ditempati Mr. Stan. Sebab di film Goosebumps yang pertama diceritakan juga kalau Mr. Stan sering pindah-pindah rumah. Sony pun penasaran dengan isi buku itu dan membukanya. Dia pun menemukan kalau setengah halaman buku ini masihlah kosong. Di saat Sony berbalik ke arah peti, tiba-tiba nongollah boneka Sleepy yang secara misterius sudah tergeletak di dalamnya. Sony pun mengetahui nama boneka itu melalui selembar kertas kecil yang ada di saku boneka Sleepy. Dan saat kertas itu dibalik, ternyata ada tulisan passwordnya. Sony pun membaca tulisan password itu yang berbunyi, "Tang ting brut tang bonar sing ngentut silite abang." Anjay, password caftai tahi rek. Lanjut. Kemudian mereka pun cabut dari rumah itu membawa semua rongsokan beserta boneka Sleepy. Namun tiba-tiba mereka pun disamperin Tommy and the gang. Mereka pun memalak barang-barang milik Sam dan Sony dan juga mengambil buku ajaib itu beserta boneka Sleepy. Akan tetapi tiba-tiba Sleepy hidup dan menggunakan sihirnya untuk memelorot celananya Tommy. Lalu Sam berhasil merebut boneka Sleepy dan mereka pun kabur ke arah kiblat. Tommy and the gang yang kebakaran jenggot lantas mengejar Sony dan Sam. Saat Sony dan Sam akan ketangkap, lagi-lagi Sleepy menggunakan sihirnya untuk mengerjai Tommy and the gang.
Saat sudah sampai di rumah, mereka pun menunjukkan penemuan boneka Slappy pada Sarah. Namun Sarah hanya cuek-cuek bebek dan meminta Sony untuk melampiti baju-baju yang sudah dia cuci. Sehabis azan Isya, Sarah berpamitan pada Sony kalau dia akan pergi ke konser DJ menemui Tyler. Saat sudah sampai di konser DJ, paru-paru Sarah hampir loncat saat mendapati kalau si Tyler pujaan ususnya ternyata adalah seekor playboyo Sungai Nil. Sarah pun pulang sambil merasakan ginjalnya yang remuk karena melihat fakta barusan. Sony pun mempresentasikan tower Tesla mininya dan mengibaratkan kalau Slappy dan para boneka lainnya sebagai penontonnya. Namun presentasi itu gagal karena daya listrik yang kurang mumpuni. Di saat itu juga Slappy mulai berbicara pada Sony. Awalnya Sony mengira kalau ini adalah ulahnya Sam. Namun akhirnya Sony baru sadar kalau Slappy memang benar-benar bisa hidup. Dan Sony pun juga menunjukkan pada Sam. Awalnya Sam juga tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun setelah Slappy menunjukkan ilmu sihirnya, ia pun akhirnya percaya kalau Slappy ini memang benar-benar ajaib dan bisa hidup. Slappy lalu meminta pada kedua bocah ini untuk merahasiakan tentang kejadian ini pada orang lain. Saat ketiganya lagi asik main PS, Sarah pun pulang. Sarah mencurahkan rasa kesalnya atas kelakuan Tyler pada Sony dan Sam kalau Tyler adalah playboyo Sungai Nil. Slappy yang ada di situ pun menguping curhatan Sarah. Di saat semua orang sudah bubuk secara diam-diam, Slappy memperbaiki tower Tesla yang Sony buat. Namun setelah itu Slappy pergi ke kamarnya Sarah sambil membawa obeng. Ternyata di sini Slappy tak berniat jahat dan hanya mau membantu permasalahan Sarah saja. Pagi harinya saat Sarah sudah di sekolahan, ia menemukan kalau boneka Slappy sudah ada di dalam tasnya. Sarah pun lantas memasukkan Slappy ke dalam loker. Di saat yang sama Tyler pun nongol. Sarah pun langsung menjangkrik-jangkrikkan Tyler atas peristiwa tadi malam. Dan dari dalam loker Slappy pun akhirnya tahu sosok makhluk playboy kabel yang bernama Tyler ini. Setelah beberapa saat kemudian, Slappy pun secara diam-diam mendatangi Tyler yang sedang berbenah-benah mempersiapkan properti Halloween di ruang teater sekolahan. Dan tanpa babi bu, Slappy pun langsung beraksi dan mencelakai Tyler dengan sihirnya hingga si Tyler terjatuh dari tangga dan membuat leher Tyler langsung sengklek secara otomatis. Sementara itu di kelasnya Sony pun sedang mempresentasikan tower Teslanya yang gagal pada guru dan murid-murid lainnya. Sony yang awalnya pesimis kalau proyeknya bakal gagal, akhirnya membuat seluruh makhluk di kelas ini tercengang dengan proyek Nicholas Tower-nya yang mendadak sukses. Karena kini tower Tesla-nya Sony yang gagal tiba-tiba menjadi aktif seperti yang ia harapkan. Karena semalam sudah diotak-atik oleh Slappy tanpa sepengetahuan si Sony. Namun tiba-tiba kilatan petir listrik menyambar ke seluruh antero kelas, bagaikan sambaran palu mionirnya si Thor karena kelebihan voltase. Semua makhluk pun fine-fine aja atas insiden itu, kecuali cewek ini yang mukanya langsung jegrak-jegrak karena kesambar kilat. Sony dan Sam langsung dijemput oleh Sarah. Dia pun lantas menceritakan keanehan boneka Slappy. Mereka bertiga pun langsung bergegas pulang untuk memberitahukan emaknya. Di dalam perjalanan, Sony menceritakan kalau boneka Slappy benar-benar hidup. Sarah pun menyimpulkan kalau boneka itu bakal membawa petaka bagi keluarganya. Setibanya di rumah, mereka pun tersentak karena kini emaknya malah bermain-main dengan boneka Slappy. Sarah pun memberitahu emaknya kalau boneka itu bisa hidup. Tentu saja si emak tidak mempercayai kata-kata itu. Saat emak pergi ke dapur untuk memasak sayur lodeh, Slappy tiba-tiba bangun dan berbicara pada Sarah. Sony belum teringat dan mulai membacakan mantra karena dia mengira password di mantra itu adalah penyebab dari hidupnya Slappy. Saat password dibacakan, Slappy pun langsung tertidur. Tapi nyatanya Slappy pun terbangun lagi dan cuma mengeprank mereka saja. Sarah kemudian mengajak Sony dan Sam untuk mendiskusikan bagaimana cara menonaktifkan Slappy. Tapi tiba-tiba Slappy sudah nongol di belakang mereka. Karena sudah muak dengan Slappy, Sarah pun langsung memukul Slappy dengan tongkat keras sakti hingga terpingsan. Mereka bertiga lantas memasukkan Slappy ke dalam koper dan membuangnya di kali berantas dekat hutan pinggiran kota. Saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Slappy nongol kembali dan menempel bagaikan kadal di kaca mobil depan. Sarah pun sontak mengeluarkan jurus gaspol rempol hingga membuat mobilnya pun langsung maksret dan langsung membuat Slappy terpental ke dalam hutan. Kemudian Sony pun berujar dan mengkhawatirkan kalau apa yang mereka lakukan hanya akan memperburuk keadaan. Malam Halloween pun telah tiba. Semua orang pun memeriahkannya secara hore-hore. Tapi tidak dengan Sarah, Sony dan Sam yang malah mencari informasi tentang Slappy di Mbah Google. Mereka pun akhirnya menemukan artikel penyerangan monster-monster di kota Madison. Mereka pun juga menemukan artikel buku Mr. Stan yang menjadi cikal bakal lahirnya makhluk-makhluk misterius termasuk Slappy. Sarah pun langsung menghubungi Mr. Stan melalui nomor telepon yang tertera di artikel tersebut. Namun sayangnya panggilan Sarah tidak ada yang merespon. Kemudian Sarah meninggalkan pesan suara yang berisi tentang informasi kemunculan Slappy di kota Wenderson. Kemudian Sony mengatakan kalau buku Mr. Stan yang mereka temukan tempo hari mungkin bisa digunakan untuk menonaktifkan Slappy. Mereka pun lantas cabut mencari Tommy karena buku itu saat ini ada padanya. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Slappy yang mendatangi Indomaretnya Abah Walter.
Slappy kemudian menemukan banyak mainan termasuk topeng monyet salju dan si Walkman yang ada di film sebelumnya. Kemudian Slappy mengucapkan mantra tangting brutang bonar si ngentut seliti abang, dan seketika semua mainan pun langsung menjadi hidup. Ternyata guys, mantra yang ada di kertas kecil yang terselip di sakunya Slappy adalah password untuk membebaskan roh para makhluk-makhluk yang terjebak dalam bukunya Mr. Stan. Saat Abah Walter mengecek suara kegaduhan yang terjadi di tokonya, tanpa tedeng aleng-aleng, Slappy pun melemparkan topeng Igor ke mukanya Walter dengan sihirnya. Dan seketika itu juga fisik Walter pun langsung berubah menjadi manusia bongkok yang tunduk pada semua perintah Slappy. Slappy pun memerintahkan para makhluk-makhluk ini untuk membuat kegaduhan di kota, sedangkan dirinya dan Walter akan pergi ke Tower Tesla. Oh ya guys, kata orang-orang channel saya ini nggak bisa di-like and di-subscribe. Kalau nggak percaya sih, coba aja coba logo like and subscribe-nya channel ini. Tapi kata Lek Paimo, dia berhasil nge-like and subscribe channel ini. Dan ajaibnya keesokan harinya, Lek Paimo tiba-tiba nemu uang selepok di halaman rumahnya. Dan sampai sekarang Lek Paimo selalu diteror rezeki yang tiada henti menghantui hari-harinya. Coba aja kalian cotos logo like and subscribe channel ini, siapa tahu berhasil dan mendapatkan teror keberuntungan sepanjang hari kayak nasib Lek Paimo. Kancut. Di sisi lain, Sonny, Sarah, dan Sam akhirnya menemukan Tommy and the gang di jalanan. Mereka langsung meminta Tommy untuk mengembalikan bukunya. Tommy pun mengatakan kalau buku itu sudah ia simpan di kamarnya. Di waktu yang sama, tiba-tiba monster penyihir kepala labu pun datang. Mereka pun langsung menculik Tommy dan kedua temannya. Mengetahui kalau para monster sudah bermunculan, Sarah and the gang pun langsung bergegas ke rumah Tommy untuk mengambil buku ajaib itu. Slappy dan Walter akhirnya sampai juga di menara Tesla yang terbengkalai. Mereka pun masuk ke dalam dan menemukan kalau mesin di Tower Tesla masihlah bisa digunakan. Ternyata guys, tujuan Slappy di sini adalah untuk menghidupkan semua dekorasi Halloween di kota menggunakan gelombang Tesla. Akhirnya dengan sihirnya dan dikombinasikan dengan gelombang listrik energi Tesla, Slappy pun berhasil menghidupkan semua dekorasi Halloween di kota ini. Seluruh makhluk pun bangkit dan membuat banyak kegaduhan di sisa antero kota. Akhirnya Sarah, Sonny, dan Sam sampai juga di rumahnya Tommy. Tapi sayangnya salam mereka tidak ada yang merespon. Dan di ruang tamu hanya ada mbahnya Tommy yang bobo-bobo manja sambil ngorok-ngorok. Tommy dan Sam pun berinisiatif menyelinap ke rumah itu melalui jendela. Saat Sonny sudah berhasil menemukan bukunya, si Sam yang tangannya emang geladik malah menumpahkan triliunan permen Yupi di lantai. Namun keanehan pun tiba-tiba terjadi karena kini triliunan permen Yupi itu tiba-tiba hidup dan bersatu padu saling tumpuk menumpuk dan menjadi besar. Seketika permen Yupi itu pun langsung menyerang mereka berdua. Tapi tanpa sengaja Tommy menjatuhkan bukunya hingga terbuka dan membuat permen-permen lucu ini tersedot ke dalam buku ajaib ini. Sonny pun menyadari dan menggunakan buku itu untuk menyedot permen lain yang menyerang Sam hingga si Yupi habis tak tersisa. Setelah semuanya beres, Sonny pun memberitahu Sarah kalau buku ajaib ini adalah media yang bisa memblokir makhluk-makhluk ini. Tiba-tiba muncullah 2 ekor tengkorak yang akan menyerang mereka. Sonny pun langsung membuka bukunya dan berhasil memblokir kedua makhluk itu. Ketiganya langsung cabut ke rumah karena kini si emak sedang dalam perjalanan pulang. Saat di perjalanan, si emak tampak kagum melihat ornamen Halloween iblis kepala api penunggang kuda di hadapannya. Si emak menganggap kalau apa yang dilihatnya adalah cosplay terkeren abad ini. Di sisi lain, Mr. Stan membuka pesan suara dari Sarah. Stan pun langsung bergegas ke kota Wintersen untuk menyelesaikan masalah ini. Seluruh makhluk pun membuat banyak kegaduhan di sisa antero kota. Sementara itu, Slappy memerintahkan Walter untuk menculik emaknya Sarah. Tujuan Slappy menculik si emak adalah dia akan merubahnya menjadi boneka dan bisa dijadikan bagian dari keluarganya. Sesampainya di rumah, mereka bertiga mendapati kalau para monster Halloween sudah menguasai kota. Di atas pohon, mereka juga mendapati si emak yang sedang gondal gandul karena disekap menggunakan jaring oleh laba-laba raksasa buatan Mr. Choi. Sarah pun spontan menghisap monster menggunakan buku ajaib untuk menyelamatkan emaknya. Tapi tiba-tiba dari belakang muncullah hantu terbang dan berhasil mencuri buku itu dari kakinya Sarah. Begitu juga dengan si emak yang langsung dibawa laba-laba raksasa ke hadapan Slappy. Saat mereka sudah terpojok dan akan dimukbang oleh para monster-monster, tiba-tiba dari belakang layar muncullah seekor mumi dan menarik mereka ke dalam. Dan ternyata guys, si mumi ini adalah Mr. Choi. Mr. Choi pun mengatakan kalau monster-monster ini adalah berasal dari cerita buku Ghostbump yang bertemakan Halloween. Mr. Choi pun memiliki ide cara agar bisa sampai di Tower Tesla untuk menyelamatkan si emak. Mereka bertiga pun didandani layaknya hantu Halloween agar bisa menyamar melewati para makhluk-makhluk itu. Dan Sarah pun juga membuat buku ajaib palsu yang nantinya bakal ditukar dengan buku yang asli. Para monster pun terkecoh dengan penampilan mereka dan dikira kalau mereka bertiga adalah bagian daripada monster-monster itu. Sedangkan si emak yang disekap Slappy, kini wujudnya akan dirubah Slappy menjadi manusia boneka menggunakan mantra saktinya. Mr. Stan yang sudah tiba di kota, dirinya melihat Tower Tesla yang menyala-nyala dan dia pun meyakini kalau Slappy juga ada di sana. Stan pun langsung meluncur ke menara tersebut.
Sarah, Sony, dan Sam akhirnya berhasil masuk ke dalam tower itu berkat mode kamuflase dari kostum buatannya Mr. Choi. Di dalam ruangan mereka mendapati kalau si emak kini sudah diubah menjadi manusia boneka oleh Slappy. Kemudian Slappy naik ke atas menara untuk menghancurkan buku ajaib agar dirinya dan para monster-monster tidak bisa tersegel lagi ke dalam buku itu. Sarah yang tidak terima kalau emaknya dirubah menjadi boneka, dia pun langsung mengejar Slappy. Sarah pun berhasil menyeliding kakinya Slappy hingga ia terjatuh dan bukunya pun terlempar. Kemudian Sarah langsung mengambil bukunya dan coba menyegel Slappy, tapi sayangnya buku itu tidak dapat terbuka karena masih terkunci. Sarah pun coba membuat kesepakatan dengan Slappy. Kalau Slappy mau membebaskan emaknya, maka dia akan memberikan buku itu. Slappy pun mengiyakan kesepakatan itu. Namun buku yang diberikan pada Slappy oleh Sarah adalah buku palsu yang dibuat oleh Sarah tadi. Seketika itu juga Sarah langsung menjejak indahnya Slappy hingga ia terpental ke gulungan kumparan listrik dan membuat tubuh Slappy ngecer-ngecer hingga ia terbang ke atas langit. Sarah pun langsung membuka bukunya dan membuat seluruh makhluk-makhluk di kota ini tersedot ke dalam buku itu. Kemudian Mr. Stan pun datang. Sima dan Abah Walter kini sudah pulih jadi manusia normal, tapi mereka tidak mengingat akan kejadian yang barusan menimpanya. Stan menemukan kalau mereka bisa menyelesaikan masalah ini tanpa bantuannya. Sarah pun memberikan buku itu pada Stan sebab buku itu sangat berbahaya jika jatuh di kaki orang yang salah. Tiba-tiba muncullah Tommy yang jatuh dari langit. Tommy pun mengira kalau dirinya baru saja mimpi dibawa terbang oleh Spider-Man. Tommy pun lantas memeluk Sony karena ia mengira bahwa Sony lah Spider-Man-nya. Keesokan harinya Sarah pun menulis esai dengan lancar jaya. Kemudian ia mengirimkannya ke Universitas Gajah Mada dan berharap kalau esainya bisa diterima oleh pihak kampus. Beberapa bulan kemudian saat menjelang Natal, Sarah pun mendapatkan pesan kalau ia sudah diterima di Universitas Gajah Mada. Hal itu tentunya membuat Sarah senang riang gembira, begitu juga dengan si emak. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Stan yang baru saja menyelesaikan ending dari buku yang berjudul Hunter Halloween. Di saat itu juga tiba-tiba muncullah Slappy di sampingnya. Slappy pun mengungkapkan kalau dia juga sudah berhasil menyelesaikan buku yang dimana cerita dan pemeran buku itu adalah Stan sendiri. Slappy pun langsung membuka bukunya dan secara spontan Mr. Stan pun langsung terisap ke dalam buku itu dan film pun bersambung. Jika kalian suka dengan review film ini, jangan lupa like dan subscribe-nya, serta silahkan adu jotos di kolom komentar. Mungkin segitu saja. And so, wassalam.